Antonius Malembarus, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kondori. Nama saya Antonius Malembarus, bisa dipanggil Anton. Untuk saat ini saya base-nya ada di Surabaya kebetulan. Yang saya lakukan selama pandemi ini, karena ngomongin pandemi selama udah hampir 9 bulan ya, 8 bulan gitu ya. Yang saya lakukan sekarang itu lebih ke pendampingan Bapak Ibu guru, kemudian beberapa sekolah untuk mempersiapkan blended learning, kemudian online learning yang ada kaitannya dengan digitalisasi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu tanpa menghilangkan value pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Silahkan nanti kita bisa kontak-kontakan melalui WhatsApp atau mungkin nanti melalui sosial media di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, untuk sore hari ini, karena ini udah menjelang, udah sore ya, apalagi di Indonesia Tengah. Nah, ini ada 2 capaian yang kami coba rumuskan untuk mencapai apa sih yang mau kita kerjakan hari ini dan apa sih kira-kira yang mau diselesaikan gitu. Jadi yang pertama adalah memahami proses ya. Jadi kita belajar tentang proses perancangan video pembelajaran, mikir dan pit. Yang kedua adalah mampu merancang video pembelajaran video dan pit. Jadi yang satu ngomongin tentang proses, kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir, kita bisa menyadari kira-kira oh ternyata proses membuat video itu kurang lebih seperti ini. Saya berharap ini bukan jadi sesuatu yang ribet harusnya, tapi mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di berbagai macam daerah dengan keunikan masing-masing. Kemudian nanti bisa diimplementasikan juga di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal yang pertama yang saya mau sampaikan sebelum kita memulai sesi adalah, yang pertama adalah yang pasti ada pergeseran Bapak Ibu. Jadi yang biasa disebut dengan shifting ya. Jadi ada pergeseran dari kita yang selalu bertemu tatap muka dengan anak-anak, lalu sekarang tidak bisa bertemu dengan anak-anak secara tatap muka, sehingga kita harus mempersiapkan video pembelajaran. Itu satu. Nanti kalau misalnya sudah bisa tatap muka, tentunya ada hal yang lain lagi sesuai dengan video pembelajaran yang bisa kita lakukan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membuat itu secara general bergantung dari kebutuhan masing-masing Bapak Ibu di masing-masing daerah. Nah, untuk sesi hari ini itu lebih kepada memfasilitasi. Jadi Bapak Ibu tahu kondisi yang ada di tempat masing-masing, nanti kita bisa diskusi karena ini namanya web interaktif, webinar interaktif. Jadi harapannya nggak saya aja yang ngomong, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Nanti host dan moderator akan membantu. Ini adalah timeline yang sebelumnya saya udah desain. Sebelumnya sebenarnya ada pre-webinar activity yang harus dilakukan. Cuman saya tahu ada beberapa kendala dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita bisa akomodasi hal-hal apa aja yang bisa dilakukan pada saat webinar saat ini. Tadi seperti Pak Kondori juga sudah sampaikan bahwa akan ada post webinar. Jadi ada post sessionnya, di mana kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengimplementasikan materi hari ini atau apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk direalisasikan dalam bentuk video pembelajaran. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah disampaikan di sini, akan dipilih 2 peserta dari 2 sesi webinar. Jadi ada 2, nanti kalau dari panitia sebenarnya akan memilih 2 peserta juga dari sesi ini di akhir sesi, tapi kalau dari saya nanti akan ada 2 peserta dari 2 sesi webinar. Jadi sesi yang pertama dan sesi kedua, nanti akan dipilih video yang paling menarik yang akan diumumkan minggu depan. Harapannya akhir minggu ini, jadi hari Sabtu bisa disubmit. Nah, nanti bentuknya seperti apa, submitnya apakah melalui WhatsApp atau melalui upload di Google Drive, nanti kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Kita bisa lanjutkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi, saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk sesi ini. Yang pertama adalah Zoom untuk melakukan Zoom meeting seperti ini. Yang kedua adalah smartphone, HP, ya, apakah itu HP yang berbentuk Android atau iPhone, silahkan bisa digunakan dua-duanya.
nantinya handphone ini akan dipakai untuk mengedit video. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kemudian yang ketiga adalah headset atau earphone HP yang memiliki mikrofon. Nah, itu tujuannya untuk merekam sebenarnya supaya lebih jelas ketika nanti merekam. Lalu kemudian dibutuhkan aplikasi video editing sesuai dengan smartphone yang digunakan. Hal ini adalah aplikasinya yang dipakai adalah Bu Ineke, terima kasih banyak. Nah, ini Bapak Ibu yang belum mendownload, nanti sambil kita ngobrol-ngobrol diskusi selama sesi, aplikasinya udah ready. Dan kebetulan ini aplikasi, jadi tidak ada gangguan lain-lain. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Saya lihat dari survei yang saya buat sekilas dari data yang Bapak Ibu masukkan, sudah cukup banyak juga yang sudah terbiasa untuk mengedit video. Cuman aplikasi yang dipakai beberapa seperti KinoMaster, saya lihat di data yang saya lihat. Nah, itu memang ada beberapa watermarknya gitu. Kurang lebih editing itu kurang lebih sama ininya. Jadi software-softwarenya kurang lebih sama. Kalau udah tahu satu aplikasi harusnya udah bisa satu aplikasi yang lain. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana merancangnya, mempersiapkan bahan-bahannya sampai nanti jadi dalam bentuk sebuah video. Nah, kalau nanti memang Bapak Ibu punya referensi tersendiri untuk mengedit sesuatu, silahkan pakai aplikasi tersebut juga, tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya adalah rancangan kegiatan pembelajaran berbasis mikir dan PIT. Dalam hal ini bisa lembar kerja atau juga bisa skenario pembelajaran. Nah, saya yakin ini semua sudah cukup familiar. Ini juga tolong dipersiapkan, nanti di tengah-tengah sesi kita akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menjelaskan salah satu rancangan pembelajarannya untuk didiskusikan. Nanti itu akan dijadikan sebagai contoh untuk merancang sebuah media atau video pembelajaran yang akan kita buat sore hari ini. Itu. Kemudian buku catatan dan buku tulis, saya yakin ada tipikal orang yang kayak saya yang maunya itu dicoret-coret secara fisik gitu ya, nggak puas dengan yang digital, silahkan dipersiapkan di sampingnya. Terus kemudian kalau ada tripod itu bentuknya kayak segitiga begitu, nah itu bisa dipakai untuk menjaga handphone kita nanti supaya supaya bisa stable gitu ya, bisa stabil ketika nanti mengambil gambar. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau punya lampu belajar kayak biasa, cuman kalau yang kayak sekarang saya pakainya ya lampu ring light itu ya yang sekarang lagi marak digunakan sama banyak orang gitu. Nah, tidak ada alasan untuk nggak mencari alternatif yang lain. Bapak Ibu silakan manfaatkan apa yang ada di sekitar. Itu bisa dimanfaatkan. Oke, baik, itu hal yang perlu dipersiapkan. Nah, ini adalah agenda yang akan kita bahas hari ini. Ya tadi semuanya kita akan membahas ke arah mikir dan PIT. Terus tadi saya sudah sampaikan intronya. Nanti kita akan bahas tentang sharing tentang mikir dan PIT langsung dengan menggunakan skenario pembelajaran atau lembar kerjanya. Lalu nanti setelah itu kita masuk ke materi namanya storytelling dan storyboard. Ini secara sederhana saja, secara singkat. Jadi storytelling dan storyboard ini semacam kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan ke kelas kan harus nyiapin rencana pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah persiapan pembuatan videonya. Jadi nanti disiapkan apa aja yang harus dipersiapkan. Lalu nanti kita akan review aplikasi video editingnya. Semoga waktunya cukup nanti. Lalu nanti kita coba implementasi sederhana. Jadi bagaimana kalau ada video, gambar, dan lain sebagainya nanti kita edit, jadikan satu video yang singkat. Nanti kalau sudah, kita akan lakukan presentasi storyboard atau video. Jadi nggak harus video yang dicapai kalau hari ini. Paling tidak itu rancangannya udah jadi. Nanti kalau masalah ngedit sebenarnya nggak terlalu rumit seharusnya. Setelah itu kita review, nanti dengan Pak Kondori akan dibantu juga untuk refleksi lalu penutup. Kurang lebih ini gambarannya. Nah,
sekarang masuk ke sini. Kita akan bahas tentang mikir dan pit. Nah, saya akan berduet dengan Pak Kundori untuk mengajak Bapak Ibu yang mau sharing tentang mikir dan pit melalui skenario atau lembar kerjanya. Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini yang lembar kerja atau skenario yang ingin Bapak Ibu buat nanti ke video ya. Jadi mungkin yang sudah punya skenario atau RPP atau LK yang sudah Bapak Ibu punyai yang nanti akan dibuat video. Silahkan disampaikan. Misalnya kegiatannya apa, materinya apa, terus kegiatannya apa-apa begitu. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Pak Kundori ini udah langsung ke pola gitu ya, atau kita masih kasaran masih draftnya aja? Kasaran boleh, kasaran Pak Rahman. Jadi silakan, misalnya Bapak ingin materinya itu apa begitu ya, terus kemudian kegiatan mikirnya itu apa saja dari materi itu gitu. Silakan Pak Rahman. Jadi di share screen atau gimana? Share screen boleh. Mau share screen ya sebentar boleh. Saya multiple. Oke, silakan Pak. Bismillah. Mohon maaf izin untuk sharing. Saya belajar coba. Ada skenario video. Ini sudah saya buat, terlalu kecil ya, sebentar saya besarkan. Masih bentuknya naskah pure naskah ya, dari opening sampai closing. Nah, di sini saya openingnya menyapa dulu. Maaf, saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kemudian untuk tahapan pertama setelah membuka pembelajaran, kelihatan ya Bapak Ibu, Pak Kundori? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya, saya besarkan ya. Oke, kemudian di bawahnya saya letakkan teks yang akan diamati oleh siswa ini pada tahap M ya, mengalami dan mengobservasi ya. Kemudian setelah itu ada interaksi dan komunikasi. Di sini saya lanjutkan dengan memberikan pertanyaan trigger atau pertanyaan awal tentang teks ya, di sini dalam bahasa Inggris. Can you guess the characteristic of the text? Alurnya begitu. Setelah itu, jadi pendahuluannya saya tidak memberikan dulu judul dari pembelajaran ini tentang apa, tapi saya berikan dulu teks di awal untuk diobservasi oleh siswa agar mereka mengalami. Kemudian saya berikan pertanyaan pembuka untuk bahan text reading. Setelah itu baru saya jelaskan di awal tentang KD yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Dan di sini nanti di akhirnya saya akan menggunakan semacam ada project based learning ya setelah itu sebagai tindak lanjutnya. Kemudian ada penguatan di sini. Nah, penguatan saya jelaskan tentang struktur teks, communicative purpose-nya, hingga language feature atau unsur kebahasaan. Dan setelah itu saya berikan semacam pertanyaan sebelum closing, ada refleksi dari pembelajaran yang ada. What have you learned in this video today or in this class today? Saya kuatkan lagi dengan it's about report text. Di sini report text, generic structure dan apa saja poin-poinnya. Kemudian saya berikan pertanyaan ini, can you describe the generic structure dan seterusnya. Dan ada pertanyaan how do you feel through the lesson, misalnya seperti happy, exciting dan seterusnya. Kemudian di sini saya langsung berikan kesimpulan sedikit, dan seterusnya saya berikan nanti akan ada tugas atau sebelum tugas ada quiz yang akan saya tambahkan di video itu, dan closing. Seperti itu Pak Kundori dan Pak Antonius. Oh, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Rohman Halim dari Buntang ya, luar biasa. Kalau saya lihat ini kayaknya udah biasa ini buat skenario video ini. Wah, luar biasa ini. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang lain bisa share ya. Jadi kegiatan apa, materinya apa begitu ya. Terus kegiatannya apa saja. Terus kegiatan itu mana yang menurut Ibu Bapak itu yang mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Lah nanti setelah itu sudah skenarionya mentah, kalau sudah matang juga bagus, nanti sama Pak Anton akan dibuat videonya kayak apa begitu. Silakan Bapak Ibu.
Yang ingin lewat share juga boleh, atau menyampaikan lewat lisan juga boleh. Monggo silahkan. Ini ada bontang ini ya, Bu Hermi Safruddin Reshen. Silahkan Bu Hermi. Ya, Assalamualaikum Pak Kun. Selamat sore Pak Anton. Kedengaran suara saya? Lalu silakan dia Bu. Ada suaranya? Ada. Ada, oh ya. Oke, baik. Saya memang masih newbie kalau misalnya urusan video pembelajaran. Pak Ahmad adalah senior paling atas, sudah luar biasa. Tapi karena ini adalah suatu materi yang sangat menarik dan saya ingin mencoba, jadi saya belajar buat mencoba. Jadi jika rencana saya ke depannya adalah, ini adalah ada bab yang ada di semester 2, saya ngajar bahasa Indonesia SMP, dia puisi rakyat. Jadi nanti video pembelajarannya itu tentang KD-nya mengenal puisi rakyat, bisa pantun, gurindam, dan syair. Jadi di awal mungkin saya akan mengajak mereka untuk bernyanyi bersama-sama, entah nanti cuplikan yang lagu Rasa Sayangnya, lalu saya menampilkan beberapa contoh pantun, nanti saya mengajak siswa untuk menyanyi lagu Rasa Sayangnya dengan teks pantun yang saya sediakan, yang ditampilkan di video tersebut itu juga. Nah, jadi kita akan sama-sama mengalami di situ. Lalu untuk interaksi sendiri, saya harap nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang mereka bisa jawab sendiri saat mereka menonton tayangan video tersebut. Itu interaksinya. Nah, untuk komunikasi sendiri, saya harap nanti mungkin akan ada kegiatan-kegiatan di mana berupa pertanyaan pastinya, pertanyaan terbuka yang nantinya mungkin saya akan minta mereka untuk merespon dengan cara pada saat pembelajaran berlangsung kan video itu akan mereka lihat. Jadi ketika mereka sudah sampai di tahap tersebut, mereka bisa mengirimkan jawabannya entah via Telegram atau bahkan via WA. Jadi mereka bisa japri ke saya. Jadi ketika mereka menonton, mereka langsung melakukan hal yang saya perintahkan atau pertanyaan yang saya lontarkan mereka bisa jawab saat itu juga. Lalu untuk pertanyaan sudah terbuka, interaksi komunikasi, dan untuk refleksinya sendiri, saya berencana akan ada permintaan saya, tugas kepada mereka untuk coba mencari macam-macam pantun atau mungkin syair, bahkan pantun, syair, dan gurindam yang biasa mereka temukan entah di buku-buku mereka selain buku paket pastinya, atau mungkin di sekitar mereka jika mereka ada tempat wisata, atau mungkin ada video, atau mungkin ada sosok pelawak atau siapapun yang suka dengan pantun, itu bisa mereka salin atau bahkan mereka buat sendiri dan memberitahu ke saya apa yang mereka telaah, dan mereka bisa mendeskripsikan mereka dapat dari mana informasi tersebut, apakah mereka yakin itu pantun, gurindam, ataupun syair, dengan mengapa mereka yakin bahwa itu pantun, dan sebagainya. Seperti itu Pak Anton, semoga bisa dapat pencerahan bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup 2 atau lanjut lagi Pak Anton? Cukup 2 dulu atau kita tambah lagi yang mau share Pak Anton? Silakan Pak Anton. Satu lagi Pak. Satu lagi ya. Nah, ya silakan satu lagi yang ingin menyampaikan apa namanya materi yang ingin dibuat video itu, silakan satu lagi. Mungkin saya boleh request kalau sebelumnya udah ada yang bahasa, terus kemudian budaya, mungkin yang dari teman-teman dari sains mungkin. Iya mungkin, betul. Silakan sains ya, silakan IPA. Sudah ada bahasa, sudah silakan IPA mungkin. Kalau ini dua-duanya sudah dari Kaltim tadi ya. Mungkin dari Sumut, dari Jateng, dari Riau, Jambi. Ya. Mungkin saya Pak dari Jawa Tengah. Oh, silakan. Ya, kami dari Jawa Tengah rencananya akan membuat video pembelajaran IPA, yaitu tentang sistem peredaran darah. Jadi pertama anak diberikan tujuan dulu, dan kemudian setelah itu kita ajak untuk membuat sejenis alat peraga untuk sistem peredaran darah terbuat dari botol bekas, kemudian anak disuruh mengamati, kemudian baru mereka dijelaskan bagaimana tentang sistem peredaran darah itu.
Mungkin hanya itu saja dulu, Pak. Oke, terima kasih Bu Alfiah, Kendal, Jawa Tengah. Oke, makasih. Oke, silakan Pak Anton. Sudah ada 3 tadi ya? Ya, sudah ada 3. Tapi Pak Rahman, gimana kalau kita ganti posisi aja, Pak? Kayaknya itu udah lengkap semua, Pak. Ya, jadi Pak Rahman itu nanti udah sebenarnya step itu udah luar biasa bagus sebenarnya. Nanti tinggal saya udah siapkan template-nya. Nanti sebenarnya kalau dengan begitu tugasnya Pak Rahman lebih mudah sebenarnya untuk dimasukkan. Terus kemudian untuk Bu Hermi ya dan Bu Alfia, nah nanti ya sebenarnya itu udah kelihatan juga, cuman ini kan tinggal dirapikan saja ya, kalau Pak Rahman tadi udah tertulis gitu kan. Nah nanti hari ini kita coba bareng-bareng ya, sama juga dengan teman-teman yang lain untuk dimasuk-masukin aja. Jadi hari ini itu kita kayak mapping gitu, mana sih yang mikir tadi ya, yang mengalami, yang komunikasi, yang interaksi dan lain sebagainya. Nah itu sudah saya siapkan ininya. Nah, kita lanjut. Jadi valid ya kalau semuanya sudah paham di sini. Jadi saya nggak akan ngurus-urus ini terlalu panjang lebar. Hanya saja saya akan bahas sedikit bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa terjadi shifting, terjadi pergeseran penyampaian materi ketika bertemu tatap muka dengan anak dengan tidak bertemu dengan anak, sehingga biasanya kan kalau kita di kelas, kita ketemu langsung dengan anak. Jadi kita bisa melakukan observasi. Nah, kalau yang saat ini mungkin bisa ditambahkan dengan satu alat monitoring untuk anak-anak ketika mereka menikmati video pembelajaran itu. Salah satunya itu. Ya, jadi supaya ini bisa menjadi salah satu clue untuk mempersiapkan materi videonya nanti, di mana mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi itu nanti bisa melebur jadi satu. Nah, saya mengambil satu quote dari Albert Einstein, kalau mau anak-anak itu lebih pintar, maka diceritain. Jadi saya ingat kalau zamannya kecil itu selalu didongengin, diceritain, ternyata itu memberikan satu pengaruh kepada anak tentang pemahaman terhadap satu konsep tertentu. Di mana sekarang memang storytelling ini atau ya menceritakan ini ya sekarang dikenal banyak orang dengan istilah storytelling, ini menjadi satu hal yang menjadi sesuatu yang menarik untuk selalu diangkat. Jadi kalau di konsepnya saya berusaha untuk bukan menghilangkan secara real, tapi saya mengganti kata presentasi dengan storytelling. Ya, karena kalau buat saya itu storytelling itu kayak cuap-cuap, kayak ngegosip, tapi dengan cara yang lebih positif. Itu yang saya mau sampaikan sebenarnya. Nah, di era yang sekarang karena segala sesuatunya serba digital, maka lagi populer ini di kalangan profesional dan industri juga adalah digital storytelling. Nah, di mana digital storytelling ini adalah penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk cerita. Kalau Bapak Ibu lihat, misalnya iklan itu adalah salah satu contoh storytelling yang luar biasa yang dipakai orang untuk mempengaruhi orang lain. Tujuannya kan kalau iklan untuk mempengaruhi orang untuk beli atau belanja sesuatu. Nah, sekarang kita mempengaruhi anak untuk belajar. Ya, jadi diganti tujuannya gitu ya. Jadi cerita itu tidak melulu narasi. Tadi Pak Rahman udah menunjukkan bahwa ya nggak cuma narasi aja, bisa diintegrasikan dengan berbagai macam. Tadi Bu Hermi juga udah sampaikan juga ketika mau ngomongin tentang budaya atau lagu-lagu daerah atau alat musik daerah, itu juga bisa macam-macam yang ada di sekitar kita. Itu. Jadi ini adalah beberapa tips and tricks aja kalau dari saya yang saya sampaikan, tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Alfia, Bu Hermi, dan Pak Rahman. Yang pertama adalah karena ini bentuknya story ya, cerita, jadi bukan cerita yang dibuat-buat. Jadi buatlah atau koneksikan materi yang mau kita sampaikan itu dengan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan terkadang banyak sekali sekarang model-model presentasi atau model-model storytelling itu yang digunakan adalah personal story. Jadi kadang kalau misalnya kayak
Bapak Ibu guru, atau kadang saya itu suka menyampaikan, beberapa waktu yang lalu saya ke Lombok. Nah, di Lombok saya menemukan rumput laut misalnya. Nah, di sana ada sesuatu yang menarik, lalu saya foto, kemudian saya masukkan video dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik karena buat anak-anak, guruku itu lagi ngurusin ini gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak gosipin gurunya bahwa gurunya baru balik dari mana, itu bisa terkoneksi dengan apa yang mau dipelajari gitu. Jadi bisa masuk dari situ. Lalu kemudian ajak audiens, dalam hal ini adalah murid atau para siswa atau mahasiswa, untuk memikirkan hal-hal yang menarik. Tadi Pak Rahman sudah sampaikan juga, Bu Helmi sudah sampaikan juga, Bu Alfia juga sudah sampaikan, nanti itu tinggal disesuaikan, dirapikan lagi aja. Kemudian sesudah itu integrasikan materi pembelajaran dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi apa yang aktual saat ini, apa yang saat ini terjadi di sekitar kita. Kalau yang sekarang lagi aktual, orang semua akan bahas tentang virus dan lain sebagainya. Kita ngomongin virus aja itu bisa, corona aja bahasa Indonesia bisa masuk, matematika bisa masuk, sains bisa masuk, itu bisa dikonekkan. Lalu berikutnya, perhatikan penyampaian cerita. Sama kayak kita cerita, tone-nya, intonasinya itu bisa diatur ketika kita lagi ngomong di depan kamera. Jadi ada sedikit perbedaan. Tadi di sesi 1 juga bertanya, apakah semuanya harus diatur? Jadi semuanya Bapak Ibu, secara ini saya keluar sedikit dari pendidikan, tapi secara teori semua yang kita lihat, kita tonton di media manapun itu semuanya didesain, nggak ada yang nggak didesain. Artinya sudah direncanakan semuanya. Sehingga hari ini fokusnya saya itu lebih ke bagaimana merancangnya, merencanakannya, gitu. Karena untuk ngedit gampang, tinggal masukin udah jadi sih sebenarnya. Itu pola pikirnya sama kayak PowerPoint, ya. Lalu setelah itu lengkapi dengan visual yang mendukung. Jadi Bapak Ibu mulai pikirkan visual apa ya yang perlu saya siapkan. Jadi kayak tadi Pak Rahman misalnya mau ngomongin tentang bahasa Inggris, ada satu tema tertentu yang mau dicapai. Nah, kira-kira ketika mau menyampaikan itu supaya mengena ke anaknya, kira-kira visual apa yang kita pakai. Lagi-lagi saya lebih gampang menggunakan analogi ketika kita membuat PowerPoint. Jadi ketika kita membuat PowerPoint itu kan poin-poin penting. Kalau PowerPoint itu kan poin-poin aja yang dimasukkan. Tapi kalau di video itu bukan poin-poin, tapi lebih banyak kita ngomong. Karena itu cerita yang berkelanjutan. Itu bedanya di sana, tapi secara metode pembuatan kurang lebih sama lah filosofinya. Setelah itu edit sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sana nanti Bapak Ibu akan belajar mana yang harus dipotong, mana yang harus dikurangin, mana yang harus ditambahkan dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh kalau dari saya value-nya itu selalu bahwa belajar untuk mengontrol diri, karena kadang itu sekali udah di depan kamera rasanya itu mau ngomong terus gitu ya, atau salah terus dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kejadian yang kayak gitu. Maka kita harus rancang. Lalu setelah itu sampaikan materi digital dan lihat responnya. Apakah Bapak Ibu mau taruh itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Lalu setelah itu perbaiki. Kita ini bukan profesional ya, maksudnya bukan orang yang secara profesional mempersiapkan video dengan baik luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan media ini itu sebagai alat belajarnya. Itu saya rasa yang paling penting. Nah, dalam konteks ini, ada satu hal yang harus kita siapkan ketika mempersiapkan sebuah storyboard, sebuah cerita melalui storyboard. Saya yakin tadi Pak Rahman nyeritain itu sebenarnya udah cerita kan Pak sebenarnya. Jadi itu nanti tinggal dirapikan dalam bentuk storyboard. Jadi teks yang Bapak buat, tadi saya ambil contoh Pak Rahman yang Pak Rahman buat tadi, kita masukkan ke dalam bentuk storyboard. Nah, storyboard itu apa? Storyboard itu adalah bentuk rancangan sebelum membuat video pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum mengajar mempersiapkan lembar kerja, mempersiapkan skenario, ya kurang lebih storyboard itu. Ya, cuman tinggal dimodifikasi. Saya sudah coba modifikasi sesuai dengan kebutuhan, mudah-mudahan sesuai. Tapi nanti saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk merapihkan. Mudah-mudahan ini bisa
mendekati kebutuhan teman-teman fasilitator. Ya, yang pertama adalah definisikan capaian. Bapak Ibu mau menyasar siapa sih ini video ini? Anak-anak, anak TK, SD, SMP, SMA, anak kuliah pasti beda pendekatannya. Kemudian tone-nya, saya terus terang kalau saya itu agak sulit itu untuk ke anak-anak yang lebih kecil. Jadi karena harus bermain mimik muka ya, apalagi kalau anak kelas 1 SD, anak TK gitu-gitu, itu harus mimik mukanya harus diatur sedemikian rupa. Itu yang buat saya agak sulit. Tapi kalau saya lihat kalau guru-guru yang sudah terbiasa harusnya udah nggak ada masalah. Jadi definisikan capaiannya apa, pada siapa ini mau dilakukan, materinya apa, durasinya berapa lama. Nah, itu bisa disampaikan di definisi, di capaian. Yang kedua, brainstorming. Jadi brainstorming itu kita mencoba ada ide apa aja ya yang muncul, nanti kita akan keluarin semua, baru setelah itu dipilih-pilih dan gambarkan secara singkat hal-hal yang diperlukan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah tambahkan hal lain yang mungkin nggak esensial tapi mungkin bisa mempercantik. Oh, saya kayaknya perlu wig misalnya, itu ada anak-anak kelas 1 misalnya mau begitu, silahkan itu bisa dipakai nanti. Nah, jadi yang mau kita lakukan saat ini tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang skenario belajar mikir dan PIT-nya tadi. Lalu setelah itu akan kita konversi ke dalam bentuk storyboard. Nah, konversinya seperti apa? Ini akan kita buat begini. Nah, tadi sebelum sesi saya dengar jelas waktu istirahat Bu Ineke udah ngomongin itu tolong di-download dan lain sebagainya. Nah, saya mau memastikan kalau Bapak Ibu sudah punya template ini. Kalau yang mau dicoret-coret bisa di-print, ada file PDF-nya sudah saya siapkan. Atau kalau yang mau ngedit langsung dalam bentuk PowerPoint sudah saya siapkan juga. Nah, saya ambil contoh sekilas sebelum saya lempar ke Pak Kundori. Tadi di sesi pertama kita coba nih dengan ini. Nah, ini tadi Butika waktu tadi tuh ini tuh langsung saya kerjain gitu. Jadi Butika itu tadi cerita gitu, terus saya ketik gitu. Ini belum sempurna. Jadi Butika itu mau bahas tentang lapisan-lapisan bumi melalui bawang dan telur. Menarik ya. Jadi yang pertama Butika mau memperkenalkan diri sendiri. Jadi nanti ini harusnya diisi video ini, nanti videonya apa sih? Oh, videonya ini video saya sendiri, atau misalnya di sini ini Butika, berarti video rekaman Butika. Ya, untuk menjelaskan secara singkat tentang bumi misalnya. Kira-kira perlu gambar nggak di sini? Ada gambar yang mau dibutuhkan nggak di tempat ini? Ada suaranya suara siapa? Berarti suaranya Butika langsung. Misalnya. Musik, kayaknya nggak perlu misalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang mau dikasih musik yang tipis-tipis gitu, mungkin kayak jazz yang tipis-tipis misalnya, yang suaranya dikecilin misalnya kayak gitu, bisa dimasukin di sini apa. Lalu nanti Bapak Ibu tinggal pilih unsurnya apa nih di sini, mungkin bisa dilingkarin atau dipilih misalnya, di sini itu unsurnya unsur mengalami misalnya. Jadi di sini tuh anaknya diajak untuk memikirkan apa, merasakan apa, dan seterusnya. Ini kan bisa macam-macam ya. Mungkin mengalami itu ada di sini nih, yang kedua harusnya. Karena di scene yang kedua maunya itu adalah Butika itu mau punya aktivitas memotong bawang, nanti dijelasin tuh di dalamnya itu ada bagian apa aja. Nah, itu jadi menarik kan sebenarnya. Nah, idealnya di kotak-kotak ini itu diisi dengan gambar, Bapak Ibu. Tapi kalau yang kesulitan dengan gambar atau mungkin harus nyari gambar dulu sana sini, ya ini sebenarnya dicoret-coret aja sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya enggak, sementara ini kita akan ketik dulu seperti ini. Ya, nanti supaya apa? Jalan ceritanya kelihatan. Nah, lalu setelah itu masuk ke kebutuhan umum. Di kebutuhan umum itu judul videonya apa, mata pelajaran apa, durasinya berapa lama, ini juga perlu untuk diperhatikan.
terus kemudian capaian apa untuk siswanya secara sederhana. Nah, saya mau bahas yang ini. Tadi saya sudah sampaikan, nanti video ini mau ditampilkan di mana? Di Instagram kah? Di Facebook kah? Di YouTube dan lain-lain. Nah, itu nanti ada pengaruhnya di sini. Feed atau Instastory nanti ada lagi bedanya. Sumber videonya, ini juga sering kita kebingungan. Sumber video bisa diambil dari YouTube, ya, jangan lupa untuk menyertakan sumbernya. Terus kemudian dari Zoom, misalnya dari Zoom, Bapak Ibu nyalakan Zoom sendiri, bikin PowerPoint sendiri, lalu dijelaskan. Itu bisa juga. Itu nanti direkam jadi salah satu. Jadi ada sumber-sumbernya mana aja. Lalu setelah itu PowerPoint, bisa juga PowerPoint dari slide, nanti tinggal dimasukkan di video. Skrip ini kebanyakan hampir semua 90% butuh untuk video pembelajaran. Karena sifatnya mengajak anak untuk berinteraksi, kemudian memberikan instruksi dan lain sebagainya, atau stimulasi lainnya, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Yang terakhir adalah lokasi. Bapak Ibu mau lokasinya indoor atau outdoor. Jadi kalau indoor biasanya perhatikan pencahayaannya, apakah butuh lampu, tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, atau kalau nggak di luar. Kalau di luar pastikan dengan kondisi cahaya yang pas. Kurang lebih itu. Saya kembalikan sementara ke Pak Kundori. Pak Anton, Bapak Ibu, jadi gagasan tadi, gagasan yang sudah Bapak Ibu punya terkait dengan pembelajaran, sekarang dimasukkan ke template storyboard yang tadi sudah dikirim. Atau silahkan download ya. Tadi sudah kita kirim dalam bentuk Google tentang materi, dan itu isinya adalah di antaranya itu storyboard yang bisa Bapak Ibu isi atau template yang bisa Bapak Ibu isi untuk bagaimana merancang video ini. Jelas? Waktunya 20 menit. Jadi Bapak Ibu silahkan memasukkan itu ke storyboard ini. Waktunya 20 menit gitu ya. Atau Pak Anton ini dikirim ya, PPT ini dikirim ke template ini dikirim ke WA group peserta, biar peserta itu mudah untuk mengisi, tinggal mengisinya, begitu Pak Anton. Ya, oke Pak, itu ada di Google Drive, tapi nanti saya akan kirim juga. Sekarang saya kirim lagi. Yang ini ya, yang kalau Google Drive materinya banyak, khawatir nanti yang tadi aja, yang template itu aja begitu ya. Terus teman-teman peserta mengisi. Misalnya dia itu mau membuat apa videonya itu, diisi di situ. Kegiatannya apa? Tentunya kegiatan yang di dalamnya itu ada mengalami, ada interaksi, komunikasi, dan refleksi. Kalau itu kegiatan itu ada yang LK misalnya, membuat pertanyaan atau perintah ke anak-anak, tentu perintah atau pertanyaan itu yang produktif, imajinatif, terbuka. Waktunya 20 menit, teman-teman. Mohon izin menyampaikan apa yang sudah saya tuangkan dari hasil yang tadi juga yang saya share ke Bapak Ibu tentang bukan rencana, tapi sebenarnya video sudah ada, cuman saya pengen apakah langkah-langkah saya ini sudah benar mengadopsi pola mikir dan PIT. Jadi ada storyboardnya ada 6 saya bagi. Yang pertama tadi ada opening, di sini ada perkenalan. Sebisanya kita mengajak mereka berdoa, memberi motivasi kaitan dengan semangat belajar di masa pandemi, kemudian menyebutkan mapel kelas berapa dan semester berapa. Ini dilengkapi tentunya ada video kita ya di depan ya, dengan background papan tulis atau kelas virtual dan sebagainya. Bisa juga animasi. Kemudian di awal, di langkah kedua, storyboardnya adalah mengajak siswa menyimak dialog singkat, bisa berupa animasi dan hasil produksi bersama siswa. Biasanya saya tuh punya stok video percakapan. Kalau dalam ini, kalau percakapan, saya produksi bersama siswa di sebelum masa pandemik ya. Kemudian di sini ini ada unsur mengalami di sini. Jadi ini ada berdoa. Ini saya ganti nih, belum terhapus. Mohon maaf. Ini sudah ya tadi belum dihapus. Ya. Nah di sini dibesarkan Pak. Di storyboard yang kedua ini adalah
ada unsur mengalami, karena saya mengajak mereka kalau dia berupa teks materinya adalah speaking atau English expression, saya berikan biasanya teks dialog. Tapi kalau teks wacana, saya berikan dia contoh teks yang ada suaranya. Jadi teksnya terlihat, kemudian suara itu diisi oleh native speaker dari text to voice online yang saya ambil dari situ. Kemudian pada langkah ketiga, storyboardnya adalah berarti memberikan mengalaminya menyimak gitu ya, mengamati percakapan gitu ya. Ya, bisa percakapan, nanti bisa bahasa teks. begitu kan, Ya, mengamati, betul, ya. menyimak percakapan itu. Oke, lanjut ya. Pak. Kemudian setelah selesai percakapan ada atau teks yang kita berikan sebagai bahan untuk observasi, kita memberikan pertanyaan pemantik tadi, trigger dari hasil yang mereka amati berupa dialog singkat atau teks ya. Di sini ada terjalin unsur interaksi dan komunikasi, dan saya mengomunikasikan langsung ini topik yang kita bahas hari ini adalah tentang ini, kaitannya dengan apa yang tadi sudah kita amati. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang kaitannya dengan apakah pernah membaca atau pernah melakukan dialog seperti itu dan seterusnya. Kemudian pada langkah keempat saya menyatakan KD dan tujuan pembelajaran, serta sambil memberikan kesempatan di sini ada komunikasi lewat pertanyaan yang PIT tadi ya, yang imajinasi terbuka sebisanya seperti itu. Kemudian penjelasan pada tahap kelima itu penjelasan detail, penguatan dan kesimpulan, serta penjelasan tugas, karena nanti ada project based learning-nya menyusun report text di sini ya, menurut rencana saya dan tadi contoh yang di awal tadi. Kemudian di akhir adalah refleksi, memberikan pertanyaan seputar materi, apa yang sudah mereka pahami, yang belum pahami, dan bagaimana perasaan mereka setelah menjalani pembelajaran lewat video yang kita sampaikan, dan selanjutnya adalah closing. Begitu Pak. Ini oke, untuk tepuk tangan untuk Pak Rahman Halim. Luar biasa Pak Halim itu. Oke. Mungkin Pak Anton ingin memberikan masukan ke Pak Rahman sebelum peserta berikutnya. Halo Pak Anton. Ya Pak. Tadi kan udah saya bilang kayaknya Pak Rahman ini aja, ngasih materi aja. Itu udah oke. Jadi tinggal ini aja, mungkin yang perlu dirapikan itu lebih ke apakah ada musiknya yang mau ditambahkan. Ya, biasanya saya karena menggunakan kan setiap orang musik. Pasti ada beda-beda Pak, ya. Bergantung desainnya ya. Mungkin kebutuhan gambarnya bisa lebih spesifik Pak. Maksud saya secara general itu sudah oke. Terus tinggal itu tadi, Bapak mau video apa? Apakah semuanya gambar Bapak ngomong, lagi ngomong begitu, atau mungkin ada beberapa video ini dari mana gitu? Ya. Nah, pada itu bisa ya. Pada saat video atau teks itu biasanya saya hilang. Jadi full screen itu untuk dialog atau teks, yang digantikan misalnya kalau ada dialog yang saya ambil dari program tambahan misalnya kayak template Plotagon Story yang kita beri teksnya untuk bahasa Inggris, otomatis kan bisa kita jadikan MP3 dan kita insert menjadi full di situ ya, full screen di layar. Jadi setelah selesai ya. Jadi nggak full kita semua di dalam frame. Jadi itu nanti kebutuhan frame-nya supaya apa? Nanti memudahkan di proses editing sebenarnya. Oke. Kita lanjut. Siapa yang kedua? Siapa yang ingin mempresentasikan? Silakan. Silakan. Saya coba ya Pak Bun. Halo, silakan. Ya, Bu Hermi Pak, saya coba buat share screen-nya saya. Halo? Ya, halo, silakan Ibu Herni. Sudah tampil tidak Pak di layar? Lihat, sudah, jelas. Oke. Baik, ini storyboard yang saya coba tadi. Yang pertama dimulai dengan pembukaan seperti biasa, salam, terus saya menyampaikan tujuan pembelajaran, terus saya mulai membangun teks dengan yang saya sampaikan tadi, bernyanyi lagu Rasa Sayangnya dengan pantun yang ditampilkan. Berarti nanti
Yang tampil di video adalah rekaman saya, ada gambar 4 pantun, terus suara saya, ada musik lagunya Rasa Sayangnya. Unsur di sini adalah mengalami karena siswa diajak untuk bernyanyi bersama saya. Terus di storyboard yang kedua itu adalah pertanyaan, saya akan menyampaikan pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang pantun, pernah mendengar pantun sebelumnya atau tidak. Di sini video rekamannya saya, musiknya mungkin nanti ada backsound, dan saya harap di sini ada interaksi dengan siswa menjawab di rumah. Lalu untuk yang storyboard yang ketiga, saya meminta mereka untuk memperhatikan sebuah pantun yang saya tampilkan. Terus saya minta mereka untuk menuliskan rima di pantun tersebut. Videonya video saya, gambarnya adalah sebuah pantun nanti, suaranya suara saya, musiknya backsound. Untuk yang keempat adalah saya menguatkan dengan mengonfirmasi. Jadi video rekamannya saya, gambarnya adalah ringkasan materi, lalu suaranya suara saya, musiknya backsound, unsurnya mikir. Terus nanti setelah itu kesimpulan dan refleksi dari kegiatan di video tersebut. Yang terakhir adalah untuk tugas mereka di rumah adalah mengajak siswa untuk menganalisa persamaan dan perbedaan pantun, gurindam, dan syair. Seperti itu. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bu Hermi, mungkin Pak Anton berikan masukan? Atau mungkin tadi Bu Hermi belum yang mengalaminya itu saat apa begitu, interaksi saat apa, komunikasi saat apa, refleksinya saat apa gitu Bu Hermi? Oh iya, mungkin belum terlalu jelas Pak, tadi ada sih di bawah, tapi mungkin tidak terlalu jelas saya jelaskan tadi. Tapi di masing-masing storyboardnya ada kok tadi Pak. Kalau sudah ada ya? Yang mengalami tadi pada saat mereka, saya ajak mereka untuk bernyanyi lagu Rasa Sayangnya, itu berarti mereka menyanyikan lagu tersebut kan, yang di dalamnya adalah pantun. Lalu interaksi tadi saya memberikan pertanyaan yang pastinya juga terbuka. Seperti itu Pak. Ya. Oke, Pak Anton ingin berikan masukan? Ya, Bu Hermi oke dengan ininya. Cuman kalau yang saya lihat itu semua video kayaknya Ibu ambil secara mandiri ya ininya. Maksudnya kayak Ibu nyanyi sendiri, ini sendiri. Bisa jadi untuk saya cuma kasih beberapa tips aja kalau misalnya memungkinkan kayak lagu Rasa Sayangnya mungkin diambil dari mana gitu. Tapi ya itu tadi jangan lupa sumbernya dari mana gitu. Jadi yang maksudnya valid untuk videonya. Kalau kurang lebih itu bisa ditambahkan. Jadi anak-anak kan benar-benar merasakan nyanyinya, mereka nyanyi bareng kayak semacam nyanyi bareng-bareng gitu. Kalau dengan Ibu bisa jadi berdua aja, mungkin musiknya belum terlalu kaya gitu, maksud saya paling apakah dengan vokal aja atau mungkin Ibu main gitar atau apa gitu, itu lebih ke ini sih, mempersiapkan videonya supaya lebih atraktif ke anak-anak. Kemudian yang gitu, Pak Anton. Kenapa Bu? Maksud saya seperti karaoke gitu musiknya, jadi ada teksnya, mereka tinggal nyanyi di rumah. Oke, bagus tuh. Terus kemudian yang disasar anak usia berapa Bu? SD, SMP? Kalau materi ini masih kelas 7 sih, jadi dari peralihan dari SD ke SMP kan, dianggap dewasa nggak mau, dianggap anak kecil nggak mau, tapi diajakin buat dewasa juga masih kayak anak kecil kan. Jadi kalau bernyanyi mereka masih oke. Ya, itu juga bisa ini kan. Berarti nanti di dalam videonya bisa dikasih, ini kurang lebih sama, konsepnya sama seperti Pak Rahman tadi, semacam ada proyek atau tugas yang mereka harus kerjakan kan setelah itu. Betul. Nah, jadi bisa dibuat begitu. Ya, baik. Pak Anton boleh bertanya tidak, sharing? Silakan. Kalau misalnya kayak tadi kan saya mau ngambil musik nih ya, misalnya sumbernya dari YouTube. Itu kira-kira dalam video rekaman tersebut saya harus menyertakan sumbernya berupa linknya di situ dalam bentuk teks gitu, atau bagaimana ya? Apakah ketika saya posting nanti baru saya tulis sumbernya di description atau seperti apa? Etikanya gitu supaya kita nggak salah-salah main comot-comot gitu Pak. Ya, jadi yang pertama Ibu tentukan dulu mau ditampilkan di mana. Kalau di YouTube pasti mereka akan cek biasanya. Ya musik Indonesia sih agak kurang biasanya ya. Tapi kalau etikanya adalah
tuliskan di bagian bawah, Bu. Jadi biasanya itu di media manapun sekarang udah pakai kayak gitu. Kayak misalnya dikasih di bawah bahwa sumbernya YouTube, nama channelnya apa. Jadi YouTube / nama channelnya, misalnya channel English Asik misalnya. Jadi YouTube / English Asik. Oh, oke. Berarti nggak perlu panjang-panjang pakai alamat URL gitu ya? Itu nanti di komen di deskripsinya, Bu. Di YouTube kan ada tuh deskripsi video. Yes. Yeah. Kalau dari saya mungkin yang paling enak, ini saya bukan promosiin YouTuber ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak kenal akun Kimba Family. Oh ya, Kimba Family. Oke. Saya juga suka. Taruh deskripsinya itu taruh di bawah. Jadi musik apa yang mereka pakai dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Karena kalau ini kan dengan konteks Bu Hermi kan musik yang sudah ada yang punya ownership-nya, ya. Betul. Tapi untuk Bapak Ibu yang lain, ini mungkin saya sampaikan sekalian aja. Ada musik-musik yang free untuk dipakai di luaran sana. Nanti kalau misalnya kita coba di akun VN Video Editor, mereka juga udah nyiapin video yang suara yang free juga untuk dipakai. Itu untuk musik. Kalau untuk gambar ada juga yang free, bisa ke freepik.com misalnya. Itu ada gambar-gambar yang free bisa digunakan. Kurang lebih gitu. Tapi ya itu tadi, walaupun dia free, tetap kita mencantumkan referensinya. Semoga bisa. Ya. Mungkin yang lain ingin menyampaikan, silakan yang lain menyampaikan hasil skenario yang ingin dibuat video, atau silakan. Halo, silakan. Mungkin yang satu lagi kalau nggak ada kita random, Pak. Ya, satu lagi mungkin? Ada, Pak. Oke, silakan Bapak, Pak Zulkifli Bengkalis ya. Silakan Pak Zul. Ya, kebetulan kami di Kabupaten Bengkalis ini sudah melakukan pembelajaran daring ini dengan menggunakan channel YouTube. Terus ada satu permasalahan di mana guru-guru kita ini ketika mereka sudah membuat video yang sumbernya kita ambil dari YouTube, itu ada klaim hak cipta, yang klaim hak cipta itu tidak diketahui oleh guru-guru kita, sehingga ketika kita tampilkan dia di YouTube, sumber yang kita ambil dari YouTube itu tadi itu menjadi kalau dia bersuara tidak bersuara, kalau dia ada gambar tidak ada bergambar. Begitu, Pak. Pak Zul, Kira-kira mungkin maksud saya adalah rencana Pak Zul atau skenario Pak Zul untuk membuat video. Itu mungkin bisa disampaikan ke kami begitu. Jadi tadi kan sudah disampaikan alurnya kayak apa begitu ya. Terus dimasuk ada template tadi kan, ada template storyboard yang harus teman-teman Bapak Ibu isi. Itu isinya apa? Misalnya contohnya tadi sudah disampaikan Pak Rahman, kemudian Bu Hermi juga sudah. Mungkin itu Pak ada? Kebetulan begini Pak, kami di Kabupaten Bengkalis ini sudah melakukan pembelajaran ini. Kami sudah merancangnya, membuatnya itu dan sudah ditampilkan di channel YouTube. Jadi permasalahan ini saya ceritakan kepada Bapak gitu maksudnya. Jadi kan begini Pak, nanti kan ada hasil satu ya, tiap-tiap peserta itu ada hasil. Kalau saat ini hasil yang kita harapkan hanya dalam bentuk skenario. Tapi habis ini setelah skenario itu nanti postnya ada video begitu. Lah hari ini saat ini kita berharap ada teman-teman yang mempresentasikan skenario videonya. Skenario pembelajaran, video skenario pembelajaran yang isinya kegiatan itu adalah ada mengalaminya, ada interaksi, komunikasi, dan refleksi. Begitu Pak Zul?
Ya, Jadi ya, ya, Pak. kami berharap ada skenario yang mungkin Pak Zul punya skenario-nya kayak apa begitu. Oke, Pak. Ya, nanti kalau seperti itu nanti saya punya rancangan nanti sendiri nanti setelah Iya ini betul. nanti, Pak. Tadi kan ada sudah template ya, sudah diberikan template-nya. Lah dari Ya. template itu silahkan teman-teman tinggal ngisi. Oh template-nya begini, berarti apa yang harus saya masukkan di template yang tadi sudah dibagi. Begitu Pak Zul. J. Iya, ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Produk kita adalah hari ini skenario video. Terus kemudian ada post webinar ini produk kita adalah ada video yang teman-teman hasilkan dari webinar hari ini. Karena kita nggak mungkin selama 90 menit ini menghasilkan video. Oleh karena itu sore hari ini kita hanya hasil yang kita harapkan peserta itu adalah skenario videonya itu. Mau langkah-langkahnya gimana, yang itu mikir, kemudian kalau ada LK-nya itu produktif, imajinatif, dan terbuka. Jelas, J? Oke. Kalau satu lagi, kalau masih ada, halo, silakan Pak Mantan. Jadi tadi kan mungkin banyak kalau dari seperti penjelasan sebelumnya kan lebih banyak ke mikirnya ya. Nah nanti PIT itu akan terlihat di skrip biasanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa diperdalam di skripnya. Jadi di situ nanti ketika mau menyampaikan apa, nah yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang produktif, terbuka, dan imajinatif tadi itu bisa dimasukkan di situ. Kalau tadi kan lebih ke mikirnya aja kan yang dibahas. Oh tadi Pak Rahman juga udah sampaikan yang beberapa yang PIT-nya. Monggo kalau ada yang masih didiskusikan. Oke, monggo. Kalau ingin ada yang mungkin presentasi, ingin menyampaikan gagasan, atau ingin tanya, atau ingin ngomong, silahkan. Silahkan, mumpung masih ada kesempatan ya. Silahkan. Masih ada waktu 10 menit, nanti kita ada evaluasi bersama, terus kemudian kita foto bersama, terus kemudian kita nanti ada pleno pengumuman terbaik itu. Monggo silahkan yang ingin tanya mungkin atau ingin presentasi gagasannya atau ingin silahkan. Atau mungkin belum selesai Pak Anton ya, teman-teman skenario belum selesai begitu ya. Kalau teman-teman skenario belum selesai, bisa nanti kita dikomunikasikan, dikirim lewat WA Group gitu ya. Ya, nanti saya bisa komen di sana. Iya, nanti Pak Anton bisa komen atau menindaklanjuti di WA Group itu. Karena waktu juga kita sudah, kalau di Kaltim ini sudah mau jam 6, sudah mau maghrib, sudah malam ini di Kaltim begitu ya. Ya. Oke. Kalau nggak ada berarti langsung kita teman-teman bisa, ada lagi nggak yang ingin menyampaikan? Saya coba Pak Gun. Silakan. Oh Pak Imam Huzaini, silakan Pak, luar biasa Pak Imam. Ya, makasih. Ya, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mencoba untuk membuat skenario untuk storyboardnya. Di sini pembelajarannya adalah IPA kelas 9 tentang kelistrikan. Jadi untuk storyboard yang pertama, di situ isinya tentang perkenalan diri dari guru, menyapa anak-anak, kemudian mengajak berdoa, menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran. Kemudian videonya yaitu tentang guru memperkenalkan diri. Kemudian suaranya dari guru, kemudian musiknya mungkin dikasih musik latar yang mungkin pelan, ya tidak melampaui dari suara guru. Kemudian untuk yang kedua itu praktikum. Jadi anak-anak diajak praktek membuat rangkaian kelistrikan, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Jadi mereka kerja dalam sebuah kelompok berdasarkan petunjuk yang sudah diberikan oleh guru. Nah, di sini videonya
kelompok siswa yang melakukan praktikum. Kemudian suaranya di sana ya suara anak-anak pada saat mengerjakan atau berdiskusi tentang pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian diselingi dengan musik latar yang pelan tentunya. Nah, di sini unsur yang kita tampilkan adalah mengalami dan interaksi. Ya, karena mereka melakukan sendiri, kemudian berinteraksi dengan teman satu kelompok. Kemudian di skrip yang ketiga, itu mempresentasikan hasil kerja praktikum. Kemudian ada tanya jawab setelah presentasi. Itu pun juga tampilannya berupa video siswa yang melakukan presentasi dari hasil praktikumnya. Kemudian siswa berdiskusi tentang hal-hal yang barangkali dirasakan ada yang perlu dipahami, ada yang berbeda, dan lain sebagainya. Kemudian juga diselingi dengan musik latar. Di sini unsurnya adalah interaksi dan komunikasi. Kemudian skrip yang keempat itu kesimpulan dan merangkum materi. Jadi setelah hasil praktikum disampaikan, kemudian ada diskusi untuk menyamakan persepsi. Kemudian terakhir diambil kesimpulan atau dalam hal ini juga merangkum materi pelajaran. Nah, di situ guru bersama siswa untuk mengambil inti materi pelajaran. Kemudian videonya juga di situ tampilan guru bersama siswa. Suaranya guru dan siswa sedang melakukan refleksi. Ya, jadi di sini dikasih juga musik latar. Kemudian unsurnya dari mikir adalah unsur refleksi. Saya kira itu. Kemudian judul untuk videonya rangkaian seri paralel IPA kelas 9. Durasinya kita coba 15 menit dulu. Kemudian capaian yang diharapkan siswa mampu membuat rangkaian seri dan paralel. Kemudian nanti juga mencoba mencari video-video di YouTube yang berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel. Saya kira itu. Mohon maaf, saya saat ini kepala sekolah jadi agak lama tidak menyampaikan materi, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, makasih. Tepuk tangan untuk Pak Imam Huzaini. Beliau ini kepala sekolah tapi luar biasa ya. Membuat storyboardnya tadi, tadi ada praktikum ya, mengalaminya praktikum kan. Anak-anak itu praktikum. Kemudian interaksinya ada interaksi diskusi, kemudian membuat laporan. Luar biasa. Pak Imam Huzaini, meskipun lama nggak ngajarkan kepala sekolah, tapi ilmunya tetap luar biasa. Ilmunya meskipun sebagai kepala sekolah, ilmu sebagai guru tetap luar biasa. Mungkin Pak Anton, sebelum kita ngisi evaluasi bersama, ingin memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan atau rancangan yang disampaikan Pak Imam Huzaini. Kami persilahkan Pak Anton. Ya, Pak Imam. Ya mungkin kalau dari saya sih sebenarnya video pembelajarannya baik untuk udah cukup baik. Mungkin kalau dari saya lebih ke ini sih Pak, apakah nanti anak akan punya proyek? Tadi kan seperti yang ini cuma untuk dipertimbangkan ya Pak. Jadi kayak tadi kan ada anak untuk presentasi, berarti Bapak akan ada di sana beserta dengan anak-anak, videonya direkam nih anak-anaknya. Gitu. Apakah Bapak maunya itu atau mungkin Bapak maunya video yang mengarahkan anak untuk mempresentasikan. Jadi anaknya nggak perlu datang ke sana, nggak perlu datang ketemu Bapak, tapi nanti mereka di video itu Bapak menjelaskan bagaimana anak-anak bisa mempersiapkan presentasi. Ya, jadi karena ini pandemi. Lalu kemudian kalau musiknya tadi sudah cukup. Ya, jadi musik yang Bapak tadi sampaikan, ada tipikal orang yang ngomong dikasih musik yang santai di background-nya. Nah, itu hanya saja nanti diwanti-wanti supaya dia tidak tidak lebih gede gitu suaranya. Dari suara maksudnya suara yang penjelasan yang Bapak sampaikan. Kurang lebih itu Pak dari saya. Terima kasih sudah mencoba. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya.